Pasca tertangkapnya kedua terduga kurir narkoba jaringan antar provinsi, polisi terus mengembangkan kasus ini. Harga cabai rawit di Lombok Barat kian tinggi. Salam jumpa pemirsa iNews NTB kembali menjumpai Anda. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Bersama dengan saya Vita Wijaya, inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi utama kami diberitakan pasca tertangkapnya kedua terduga kurir narkoba jaringan antar provinsi. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk memburu pemilik dari barang tersebut. Pasca penangkapan kedua kurir narkoba jenis sabu dengan berat 1 kg di salah satu kamar hotel di kawasan Cakranegara, polisi terus mengembangkan kasus ini untuk memburu pemilik barang haram tersebut. Dari interogasi salah satu kurir IM, sabu 1 kg IM pemilik barang orang Aceh dan dirinya hanya sebagai kurir dan mendapatkan upah 40 juta untuk membawa sabu dari Pekanbaru Riau ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kali kok sini? Berapa kali sih? Kalau yang bawanya baru sekali. 2 kali kok kesini. Kok kemarin ngambil di rumahnya berapa? Di rumah itu saya bawa pulang kan? Iya, berapa kok bawa kemarin itu? Disuruh bawanya 2. Iya, terus itu di rumahnya. Kok bisa? Itu yang lain, Mak. Oh, terus yang 2 kemana? Hah? Yang 2 kemana? Yang 2 ke Medan. Saat ini Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram telah mengantongi identitas pemilik sabu yang berasal dari Aceh dan pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian Aceh untuk melakukan pengejaran terhadap pemilik sabu tersebut. Satuan Narkoba Polresta Mataram bisa mengungkap kasus di mana di sini akan dilakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 kilo. Sebelumnya, kedua kurir narkoba jaringan antar provinsi ini ditangkap di salah satu kamar hotel di Cakranegara dengan barang bukti 1 kg sabu siap edar. Kini kedua kurir narkoba tersebut menjalani penahanan di Mapolresta Mataram dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews memberitakan. Harga cabai rawit di Lombok Barat kian tinggi akibat pasokan cabai rawit dari petani mengalami penurunan. Harga cabai rawit di Lombok Barat masih tinggi, pemicunya karena pasokan cabai rawit dari petani mengalami penurunan usai tanaman mereka mengalami kerusakan akibat curah hujan yang masih tinggi. Salah seorang petani cabai di Dusun Samajaya, Desa Montong Are, Sudin menuturkan saat ini harga cabai rawit merah tembus Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilo di pasaran. Namun harga cabai di tingkat petani sejatinya hanya Rp53.000 per kilogram. Hanya saja meskipun saat ini harga cabai tengah bagus, namun para petani tidak banyak menikmati. Pasalnya di musim penghujan seperti sekarang, panen yang didapatkan petani cenderung lebih sedikit. Tanaman cabai petani banyak yang terserang patek dan busuk batang. Tantangan lain yang harus dihadapi adalah sulitnya mencari pupuk yang harganya murah. Mereka juga harus menebus pestisida yang harganya kian melambung karena banyak yang membutuhkan. Curah hujan yang masih tinggi memang mengakibatkan panennya berkurang dan beberapa tanaman cabai di lahan terlihat layu dan beberapa saat kemudian mengering karena membusuk. Cerita itu 80 lah. Kalau ada yang sudah yang menjual, sudah. Kalau banyak panasnya itu ya sehat, seolah. Tapi sekarang ini antraknosa atau jemet ini Pak ya? Ya. Kebanyakan? Ya, kebanyakan. Tingginya atensi hujan yang berpengaruh terhadap tanaman cabai di petani. Tanaman cabai sangat rentan terhadap cuaca. Hujan beberapa hari dampaknya tanaman rusak. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Rencana pemerintah pusat terkait penghapusan honorer nasib ribuan tenaga honorer di Kabupaten Lombok Tengah belum ada kejelasan hingga saat ini. Bahkan para honorer ini terancam dinonaktifkan.
Nasib sebanyak 6.000 tenaga honorer di Kabupaten Lombok Tengah hingga kini belum ada kejelasan. Sementara dalam waktu dekat, pemerintah pusat berencana untuk menghapus honorer, sehingga hal ini pun menjadi atensi pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Lombok Tengah lalu Firman Wijaya menjelaskan bahwa saat ini tengah mendata jumlah tenaga honorer secara keseluruhan. Mereka mana yang bisa disalurkan ketiga kasih arahannya, mana yang outsourcing kita salurkan mana yang salurkan ke PNS. Selanjutnya, tenaga honorer yang sudah terdata nantinya akan disalurkan ke P3K, outsourcing, dan PNS. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews memberitakan. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di iNews NTB.